Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur boleh jumpa lagi di hari ini. Kami mengajak saudara sekalian, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur Engkau memberi kami hari baru untuk kami jalani. Kami percaya Tuhan beri kami kesempatan untuk melanjutkan hidup. Tuhan punya maksud dan rencana yang indah dalam hidup kami. Kami memiliki kerinduan dapat menjalani kehidupan di hari ini dengan melakukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu saat ini kami menyiapkan kehidupan kami untuk diterangi lagi dengan firman-Mu. Kami yang punya kelemahan dan keterbatasan dimampukan oleh Tuhan untuk dapat mengerti dan kemudian dapat melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian Alkitab yang menjadi perenungan kita di hari ini terdapat dalam Matius pasal 4 ayat 21b. Matius pasal 4 ayat 21b berkata demikian. Yesus memanggil mereka. Demikian firman Tuhan, dan tema perenungan kita di hari ini adalah panggilan yang menghidupkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika memulai pelayanannya, Yesus tidak tampil seperti seorang superhero atau dalam istilah single fighter. Yesus tidak mengerjakan misinya seorang diri saja, tetapi dia memanggil orang untuk ikut dengannya dan menjadi muridnya. Dikatakan dalam bacaan kita hari ini, Yesus memanggil mereka. Siapa mereka? Yaitu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus. Di ayat-ayat sebelumnya juga disebutkan ada dua orang kakak beradik lainnya yang dipanggil oleh Tuhan, yaitu Simon Petrus dan Andreas. Mengenai keberadaan mereka, kita sudah mendengarkannya dalam perenungan di hari-hari sebelumnya. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, meskipun pada waktu itu mereka belum melihat Yesus melakukan berbagai mujizat, apalagi tahu bahwa Dia adalah Tuhan, tapi ternyata ketika Yesus memanggil, mereka menanggapi panggilan itu dengan segera. Mengapa? Karena panggilan Yesus bukan panggilan biasa. Panggilan Yesus memiliki pengaruh yang sangat kuat karena ada kewibawaan ilahi di dalamnya. Panggilan itu memiliki kuasa ilahi karena yang memanggil adalah Yesus Tuhan, Putra Allah yang Maha Kuasa. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, panggilan Yesus ini mengubahkan hidup mereka. Karena ketika mereka menjawab panggilan itu, mereka memiliki kehidupan yang baru. Bahkan mereka diikutsertakan dalam tugas yang mulia, yaitu membawa orang pada pertobatan untuk menikmati keselamatan. Tugas panggilan mereka bukan hanya sekedar berorientasi pada kehidupan di dunia ini, tapi berhubungan dengan kerajaan sorga yang kekal. Sebagaimana juga yang menjadi pokok pemberitaan Yesus pada waktu itu, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kita bisa baca dalam perikop sebelumnya, yaitu Matius 4 ayat 17. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai gereja, kita semua adalah murid-murid Tuhan. Kita pun ada dalam panggilan yang sama. Maka menjadi perenungan bagi kita, sejauh mana kita telah menanggapi panggilan Yesus? Sejauh mana kita telah menghayati kemuritan kita? Saudaraku, menjawab panggilan Yesus dan menjadi muridnya memang bukan perkara yang mudah. Tetapi sesungguhnya ketika Yesus memanggil, Dia kenal siapa kita, Dia tahu kemampuan kita, dan pasti Dia perlengkapi kita. Yang penting yang harus kita perhatikan adalah
kita tetap jaga citra diri sebagai seorang murid yang sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Kita meninggalkan cara hidup yang lama dan tetap berjalan mengikutinya. Sebagai murid, kita harus memiliki komitmen. Kita harus berkeinginan kuat untuk belajar dan terus belajar apa yang diajarkan oleh Yesus. Kita harus tetap hidup dalam ketaatan dan kesetiaan dan siap menghadapi berbagai tantangan. Sebagai murid Yesus, kita pun memiliki tugas untuk memuridkan orang lain melalui totalitas hidup kita, melalui teladan hidup kita, agar supaya panggilan Tuhan yang menghidupkan itu bukan hanya menjadi milik kita saja, tapi juga menjadi milik semua orang. Semoga demikian, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman di hari ini. Biarlah kami akan selalu menyadari bahwa sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, kami ada dalam panggilan untuk terus melayani Tuhan dan sesama. Kami sadar kami manusia punya banyak sekali kelemahan dan keterbatasan. Tetapi ketika Tuhan memanggil kami percaya Tuhan kenal siapa diri kami, dan Tuhan pasti akan memperlengkapi kami. Ya Tuhan, ketika kami hendak melakukan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami bermohon tuntunan-Mu agar supaya segala sesuatu yang kami kerjakan itu benar-benar boleh menjadi berkat bagi kami, tapi juga bagi orang lain, dan apa yang kami kerjakan adalah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami mau berdoa bagi setiap orang yang selalu memiliki kerinduan untuk mau mendengar firman Tuhan setiap hari. Kiranya kehidupan kami semua akan terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Kami akan semakin menyadari bahwa kami terpanggil untuk menjadi berkat di tengah dunia ini. Kami berdoa bagi semua yang ada dalam berbagai pergumulan, kiranya Tuhan jawab setiap pergumulan. Yang sakit disembuhkan, yang ada dalam kesesakan diberikan kelegaan, yang berduka cita dihiburkan. Mereka yang bergumul dalam hubungan yang tidak harmonis, ada perselisihan, pertengkaran dengan sesama, apakah itu dalam kehidupan keluarga atau dalam kehidupan berjemaat dan bermasyarakat. Kami mohon Tuhan, pulihkanlah setiap hubungan-hubungan yang retak. Bapa, kami tetap berdoa ketika kami masih tetap ada dalam pergumulan di tengah pandemi COVID-19. Engkau Tuhan yang kami harapkan dapat menolong kami, dapat memulihkan kami. Berbagai upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah kami, tapi juga berbagai pihak yang terus berupaya, termasuk kami masyarakat yang terus menopang semua usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Kiranya Tuhan berkenan memberkatinya. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa kiranya pelayanan ini akan selalu berkenan di hadapan Tuhan. Diberkati tim multimedia Jemaat Gemim Bukit Moria Rike, diberkati semua perangkat pelayanan, diberkati seluruh warga jemaat. Kami berdoa kiranya hari-hari kehidupan kami akan tetap ada dalam pendidikan Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami semua hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan harian di hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang tetap setia untuk mengikuti renungan harian keluarga ini, dan tetaplah bawa hidup untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Tuhan Yesus akan selalu memberkati. Shalom.
Jangan lupa subscribe channel Demi Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.